Shalom semuanya, selamat datang sekali lagi di dalam sel muda-mudi kita pada minggu ini. Saya menyambut Anda yang baru pertama kali bersama-sama kami di dalam sel muda-mudi ini pada hari ini. Dan saya juga mengucap syukur kepada Tuhan bagi Anda yang tetap setia mengikuti kami di dalam sel muda-mudi ini secara atas talian. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan pelayanan sel muda-mudi ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya setiap kami yang mengikutinya Bapa, yang mendengarkannya Bapa, akan diberkati dan akan diberikan kelegahan dan kekuatan serta kesegaran yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sel muda-mudi kami ini pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah keadaan lain internet di tempat kami berada di dalam keadaan yang baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, saya ada satu icebreaker soalan, yaitu jika Anda memiliki 3 hari sahaja untuk hidup, apakah yang Anda akan lakukan? Saya akan memberikan Anda masa selama 2 menit untuk menaip di ruangan komen. Wah, terima kasih untuk jawaban kamu. Mungkin ada yang cakap dia akan membaca firman Tuhan, mungkin dia akan meminta maaf kepada orang yang dia pernah lakukan kesalahan. Mungkin ada yang mendermakan keuangannya, dia melakukan perkara-perkara yang baik di sisa-sisa akhir kehidupannya. Terima kasih untuk pendapat dan jawaban kamu. Namun saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberikan karunia umur yang panjang oleh Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi oleh Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu
bagiku. Sekarang adalah masanya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama mendengarkan daripada Queen Rachel. Hai kamu, terima kasih karena memilih untuk menerima berkat pada petang ini. Petang ini kita akan merenungkan bersama yaitu berkat dan kutuk. Jadi mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Jadi mari kita berdoa. Bapa di surga ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini sekali lagi. Kami berdoa untuk dimanapun kami berada dan masa ini kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Kiranya kami dapat menikmati makanan rohani ini sekali lagi untuk kami, supaya kami terus dikuatkan di dalam Engkau. Dan berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah, jadi semua kita suka berkat bahkan. Jadi berkat itu duit, kedamaian, diberikan kesehatan yang baik, dan banyak lagi. Dan sebaliknya, tidak ada daripada kita yang mau hidup menderita atau sakit-sakitan dan sebagainya. Nah, mana kamu pilih? Mau pilih berkat atau kutuk? Nah, saya pasti jawaban kita mau berkat kan? Nah, kalau kita mau berkat, satu sahaja syarat yaitu taat kepada ajaran firman Tuhan. Nah, tidak cara lain atau pilihan lain selain mentaati firman Tuhan. Ini saja satu-satunya kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Nah, macam mana itu? Nah, mari kita membaca dalam Imamat pasal 26 ayat 1 hingga 6. Kita baca bersama. Tuhan berfirman, jangan buat berhala dan jangan dirikan patung, tugu berhala atau batu berukir untuk disembah. Akulah Tuhan Allah kamu. Rayakanlah hari Sabat dan hormatilah tempat aku disembah. Akulah Tuhan. Jika kamu hidup menurut hukumku dan taat kepada perintahku, aku akan menurunkan hujan pada waktunya supaya tanah kamu dapat mengeluarkan hasil dan pokok akan berbuah. Hasil tanaman kamu akan sedemikian banyak sehingga kamu masih menuai gandum apabila tiba masanya memetik buah anggur, dan kamu masih memetik buah anggur apabila tiba masa menanam gandum. Kamu akan mendapat makanan yang cukup dan hidup tenteram di negeri kamu. Aku akan mendatangkan keamanan di negeri kamu sehingga kamu dapat tidur tanpa berasa takut terhadap sesiapapun. Aku akan melenyapkan binatang buas di negeri itu dan peperanganmu tidak akan ada lagi. Nah, mari kita melihat poin yang pertama, yaitu berkat. Oke, apa itu berkat? Oke, berkat itu adalah karya Allah, sama ada itu berkat keperluan ataupun berkat kekekalan. Nah, contoh, kalau berkat keperluan itu makanan kita punya kesehatan. Nah, kalau kekal pula yaitu suatu perbuatan. Nah, contoh, penyelamatan Allah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, salib itu melambangkan kutuk ya, yaitu dosa-dosa kita. Jadi syukur, puji Tuhan, kita sudah menerima berkat itu, yaitu berkat penyelamatan daripada Allah kita. Amin. Nah, berkat juga ada dalam setiap perkataan seseorang. Jadi kalau ada orang memberkati kita, jangan kasih lepas atau jangan kasih lama-lama bilang orang. Cepat-cepat kita cakap dalam hati, amin, bilang ya. Nah, jadi macam mana itu? Nah, kita melihat dalam Alkitab, dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat ke-2. Nah, ayat pertama yaitu atas tajuknya berkat bagi orang yang taat ya. Ayat pertama, jika kamu taat kepada Tuhan Allah kamu dan sentiasa melakukan segala perintahnya yang aku berikan kepada kamu hari ini, maka Dia akan menjadikan kamu bangsa yang paling masyhur di dunia. Ayat 2, taatilah
Tuhan Allah kamu, maka segala berkat ini akan diberikan kepada kamu. Nah, semua ini adalah janji dan kata-kata firman ini kita dapat menerima berkat daripada Tuhan. Nah, ramai di antara kita suka akan berkat-berkat yang dinyatakan dalam hidup kita. Tapi ada juga di antara kita tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu tidak mau mentaatinya. Ada tanggung jawab kalau kita menerima berkat-berkat Tuhan. Apa itu? Nah, dalam Imamat pasal 26 ayat 1 hingga 2. Nah, kita sudah baca tadi ya, di mana Tuhan berfirman, jangan buat berhala dan jangan dirikan patung untuk berhala atau batu berukir untuk disembah. Akulah Tuhan Allah kamu. Ayat 2, rayakanlah hari Sabat dan hormatilah tempat aku disembah. Akulah Tuhan. Jadi mari kita menghormati hari Sabat atau hari Ahad atau hari-hari persekutuan kita seperti SMM. Kita memang banyak aktiviti yang menarik, tetapi mari kita utamakan persekutuan-persekutuan yang telah disediakan bagi orang-orang yang percaya. Sebab kalau kita memilih hal yang lain, itu boleh menjadikan berhala bagi kita. Jadi mari kita ijaz sedikit masa kita untuk Tuhan. Boleh bahkan? Nah, poin yang kedua yaitu kutuk. Dari mana itu kutuk? Nah, kutuk itu datang daripada ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Kutuk juga di mana orang yang menderita akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Dan kutuk daripada ucapan seseorang, karena kata-kata itu mempunyai kuasa dan mempengaruhi keadaan seseorang. Contoh, kita ucap sifat yang buruk, maka ianya kutuk. Nah, dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 5 hingga 6. Mari kita baca bersama. Demikian juga dengan lidah kita, meskipun kecil, tetapi dapat menyombongkan perkara-perkara yang besar. Bayangkan betapa luasnya hutan yang dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. Ayat 6, lidah seperti api pada diri kita. Lidah seperti dunia yang dikuasai kejahatan dan menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Lidah menghanguskan seluruh hidup kita dengan api yang berasal dari neraka. Jadi berhati-hati dengan perkataan kita ya. Sebagai penutup, Tuhan memberikan kebebasan kita untuk membuat pilihan hidup, sama ada kita memilih berkat atau kutuk. Itu akan menentukan masa depan kita ya. Nah, Tuhan tahu kelemahan dan juga kekurangan kita, dan sebab itulah kita dinasihatkan untuk berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini ada di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 41. Tuhan telah membuktikan belas kasihannya ke atas kita melalui penyaliban di atas kayu salib. Ini adalah bukti kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita. Tuhan juga telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jika kita mau terus-menerus menikmati berkat-berkat dari Tuhan, hanya satu pilihan sahaja, yaitu ya betul, taat. Amin. Jadi mari kita bersyukur dan kita berdoa. Bapa di surga ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan yang telah mengajar kami tentang berkat dan kutuk. Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kami ya Tuhan hati untuk terus mentaati segala ajaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita masuk di dalam ruangan pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah pendaftaran kebaktian masih terbuka untuk kebaktian 1. Untuk minggu ini dan seterusnya, kita hanya akan membuka kebaktian 1 sesi sahaja, yaitu pada 9 pagi. Untuk sementara waktu, sesi 2 ditutup kerana peningkatan COVID-19 di kawasan kita. Anda boleh mendaftar terus kepada Puan Noriaka ataupun berhubung dengan ketua sel di tempat Anda masing-masing. Pengumuman yang kedua,
adalah sel kanak-kanak akan diadakan setiap hari Ahad jam 1 petang di channel YouTube resmi Sel Kanak-kanak Paroke St. Andrew Beluran. Saya mendorong Anda semua untuk mengajak dan mendorong adik-adik Anda untuk mengikuti sel kanak-kanak ini setiap hari Ahad jam 1 petang. Pengumuman yang ketiga ialah mari kita bertemu sekali lagi di dalam sel muda-mudi kita pada minggu hadapan, hari Jumaat jam 7 petang. Link YouTube akan dikongsikan melalui WhatsApp. Anda boleh mengongsikan link ini kepada sahabat Anda dimanapun mereka berada. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan ataupun sumbangan, Anda boleh memberikannya secara dua kaedah. Pertama adalah Anda boleh memberikannya terus kepada ketua pemimpin sel kamu, dan kaedah yang kedua adalah melalui transaksi secara atas talian ke akaun Paroke St. Andrew Beluran. Sekian pengumuman kita untuk minggu ini. Saat ini kita masuk di dalam ruangan doa syafaat. Doa yang pertama ialah mari kita berdoa bersama untuk daerah kita, daerah Beluran, agar kita terus diberikan perlindungan daripada Tuhan. Kerana COVID-19 di kawasan kita semakin merisaukan. Mari kita berdoa juga untuk keluarga kita agar terus berada di dalam perlindungan dan juga penjagaan Tuhan. Kita juga mau berdoa bagi mereka yang sakit saat ini, bagi mereka yang dijangkiti COVID-19 ini. Mari kita berdoa agar mereka diberikan kekuatan dan kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Dan kita juga mau berdoa bagi mereka yang akan menduduki peperiksaan penting SPM maupun STPM maupun peperiksaan-peperiksaan yang lain. Kita berdoa agar mereka terus diberikan hikmat kebijaksanaan dan hati yang penuh dengan damai sejahtera saat mereka belajar. Kita juga mau berdoa bagi yang bekerja, biarlah mereka juga diberikan kekuatan di dalam pekerjaan mereka, agar mereka menjadi berkat di mana mereka bekerja. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami menyerahkan daerah Beluran ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau melihat kadar COVID-19 di daerah kami semakin hari semakin meningkat ya Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya ya Bapa, dengan pertolongan dan inisiatif hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi setiap individu di tempat daerah kami ini ya Tuhan, untuk mengikuti SOP dan juga mengurangkan kadar COVID-19 di daerah kami ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, agar setiap kami dan keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka terus dilindungi dan juga mereka terus menjalani kehidupan mereka dengan bebas ya Tuhan, dan dengan setia di dalam mengikuti SOP yang telah ditetapkan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sakit saat ini, baik yang telah dijangkiti COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, mereka juga ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan di dalam mereka menghadapi sakit penyakit mereka ini, dan berikannya mereka ya Tuhan kesembuhan, berkati setiap obat-obat yang mereka makan ya Tuhan, agar semuanya itu menjadi saluran kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pelajar yang akan menduduki peperiksaan penting, ujian-ujian yang penting di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, baik SPM, STPM maupun peperiksaan ya Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka mempunyai hati yang takut akan Engkau, karena hati yang takut akan Engkau dan hormat akan Engkau adalah permulaan hikmat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berikan mereka damai sejahtera saat mereka belajar maupun saat mereka menjawab exam ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap yang bekerja dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai mereka dalam perjalanan di dalam pekerjaan mereka juga ya Bapa. Bapa, berkati mereka agar mereka terus menjadi berkat di mana tempat mereka bekerja ya Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan, semua ini ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersama-sama kita di dalam doa Bapa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jumpa lagi di dalam Sel Muda Mudi pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Haleluya, mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya, hey soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya. Katakan. Oh, soraklah haleluya, hey soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bersama. Haleluya.